Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Hermujanti dengan NIM 1962201248, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS, yaitu grand teori yang paling menarik menurut saya adalah pecking order teori. Karena teori ini mengatakan bahwa perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal daripada eksternal perusahaan. Penggunaan ini dana internal lebih didahulukan dibandingkan dengan penggunaan dana yang bersumber dari eksternal. Penggunaan sumber pendanaan eksternal oleh perusahaan dilakukan apabila sumber internal tidak mencukupi. Teori ini lebih berfokus pada motivasi manajer yang melandasi pemilahan pendanaan yang digunakan perusahaan daripada prinsip valuasi dalam pasar modal. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya, menurut Cingkar tahun 2013. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan internal. Apabila perusahaan menggunakan pendanaan eksternal, maka akan dipilih yang paling aman terlebih dahulu, equity sebagai pilihan terakhir. Penyebabnya adalah asymmetric information yang dapat menimbulkan adverse selection. Menurut Donaldson tahun 1961, urutan pendanaan menurut pecking order teori adalah yang pertama, perusahaan lebih menyukai mempergunakan sumber pendanaan internal dalam keputusan pendanaannya seperti laba ditahan atau retained earning. Yang kedua adalah penetapan target rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio disesuaikan dengan peluang investasi serta menghindari perubahan dividen secara drastis. Yang ketiga yaitu dividen is sticky. Perusahaan tidak mau meningkatkan dan menurunkan pembayaran dividen kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Dan yang keempat adalah apabila pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman, mulai dari penerbitan hutang, convertible bond, dan yang terakhir penerbitan saham. Ada dua alasan mengapa dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri. Antara lain yang pertama adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya untuk mengeluarkan hutang atau obligasi akan lebih murah dari biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. Yang kedua, manajer khawatir jika penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal dan membuat harga saham akan turun. Hal ini disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya asimetri informasi antara pihak manajer dengan pihak modal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.